Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad. Amma ba'du. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita sehingga nikmat tersebut bisa kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Salat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia minadzulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita kitab Lubabul Hadis. Kali ini kita sampai pada bab yang ke-20, Al-Babul Ishrun fi Fadilatil Istighfar. Bab kang kaping 20, bab yang ke-20 fi Fadilatil Istighfar, ing dalem nerangaken fadilah keutamaan istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, likulli da'in, iku kedue saben-saben penyakit, dawaun utawi obat. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat penawarnya. Wa dawa'udz dzunubi, obat dari dosa, al istighfaru, adalah istighfar. Jadi dosa itu bisa disamakan dengan penyakit. Dosa tersebut bisa diobati dengan istighfar. Istighfar itu maknanya mengakui salah dan memohon ampunan. Ngaku salah dan meminta maaf, itu namanya istighfar. Tapi kita mengaku bersalah dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun wa hilyatul dzunubi al istighfaru. Likulli syai'in, setiap segala sesuatu, hilyatun itu ada pepais, ada penghiasnya. Segala sesuatu itu pasti harus ada penghiasnya. Kalau tidak ada penghiasnya, maka sesuatu itu menjadi kurang istimewa. Langit tidak akan indah jika tidak ada bintang-bintang. Wahilyatul dzunubi, dosa itu akan sangat tercela sekali apabila tidak diberi sesuatu yang bisa menghilangkan dosa itu. Maka pepais penghiasnya dosa itu adalah al-istighfaru, istighfar. Maksudnya pepais atau penghias di sini bukan berarti biar dosa tersebut kelihatan bagus, kelihatan baik, bukan, tetapi supaya dosa tersebut bisa hilang, maka harus dengan istighfar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa saja istaghfaro, beristighfar, memohon ampunan, ghafaro, maka Allah pun akan memaafkan, Allah lahu, kepadanya. Wa in kana faron minaz zakhfi, walaupun kesalahannya itu, walaupun dosanya itu seumpama lari dari medan perang. Jadi kabur dari medan perang itu kan dosa yang termasuk besar. Kenapa? Dikala teman-teman yang lain misalkan berjuang melawan musuh di medan tempur, tapi ini ada orang yang kabur, berarti dia mengkhianati temannya, maka itu dosanya besar. Tetapi yang sebesar seperti itu pun apabila istiqomah tulus meminta ampunan, seperti itu pun bisa dimaafkan.
Artinya tidak ada dosa yang tidak dimaafkan selagi benar-benar bertaubat, memohon ampunan kepada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi sab'ina marratan. Ma asarra man istighfar. Orang yang melakukan dosa sekalipun dia terus-menerus melakukan dosa, tetapi dia istighfar, dia juga terus-menerus beristighfar. Wa in 'ada, sekalipun itu berulang fil yaumi sab'ina marratan, dalam sehari misalkan sampai 70 kali, dosa yang dia ulang-ulang sebanyak itu pun kalau dia rajin beristighfar semuanya tetap diberi ampunan oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunub ghafarallahu fa huwa laha kafaratun. Man, barang siapa istighfaro, beristighfar, meminta ampunan ba'da dzunub, setelah dia berbuat dosa, maka ghafarallahu, Allah pun akan mengampuninya. Fahuwa, istighfar itu, laha kafaratun, akan menjadi kafaroh, penebus atau penghapus dari dosa-dosanya. Jadi alangkah baiknya memang kita membiasakan ini, tiap kali kita sadar bahwa kita itu telah berbuat salah, berbuat dosa itu, maka cepat-cepat untuk beristighfar. Tapi tidak boleh keliru pemahaman. Misalkan begini, kalau begitu tidak apa-apa saya berbuat dosa, yang penting nanti. Nah, ini namanya keliru memahami dalil. Misalkan Rasul, ada satu hadis yang menyebutkan bahwa ikutilah perbuatan buruk ya bil hasanah, dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu bisa tamhuha, bisa menghapuskan dosa-dosa keburukanmu yang telah dikerjakan. Ini memahami dalil ini itu bukan berarti ini seakan-akan perintah kita boleh berbuat buruk, yang penting habis itu kita berbuat baik. Bukan begitu pemahamannya. Artinya kita ini ada di dunia ini kan seperti kita jalan-jalan itu tidak mungkin bebas dari kena debu-debu. Jadi kita tidak mungkin terbebas dari dosa. Nah, Allah ini menyiapkan sebuah alat, sebuah solusi untuk membersihkan dosa-dosa, di antaranya dengan beristighfar. Jadi pemahamannya seperti itu. Karena zaman sekarang kadang-kadang banyak orang itu membaca dalil tapi pemahamannya itu mengikuti kemauannya sendiri, sehingga dalil itu dipaksa mengikuti apa yang dia mau. Misalkan naumatus shaim ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, tidur terus. Nah, inilah pemahaman yang keliru. Maksudnya kalau engkau tidur saja itu berpahala, maka kalau engkau lagi puasa bekerja lebih besar lagi pahalanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza kasuro, ketika banyak, ala ahadikum adzunubu, ketika ada banyak yang ada pada kalian. Apa yang banyak? Adzunubu, dosa-dosa. Falyadlub, maka sebaiknya segeralah meminta al-maghfirata, minta ampunan. Caranya bil istighfari, dengan beristighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza kasurat dunubu ahadikum falyastaghfirillah. Ya, semakna ya, apabila dosa-dosa di antara kamu sekalian itu banyak, maka cepat-cepatlah mohon ampunan kepada Allah. Al istighfaru yakulu dzunubah. Istighfar itu akan, bahasanya itu yakulu, memakan, menghilangkan dosa-dosa, kama takulun narul hatoba al yabisa, sebagaimana api melahap kayu bakar. Artinya istighfar itu secara terus-menerus itu bisa menghapuskan dosa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfar
tajlibur rizqo. Memperbanyak beristighfar itu tajlibu, bisa menarik, bisa mendatangkan ar-rizqo, rizki. Ini juga lagi-lagi jangan sampai keliru paham. Misalkan aku telah beristighfar, kenapa duitku tak banyak-banyak ya? Nah, itu yang salah itu bukan dalilnya. Yang salah adalah pemahamannya tentang rizki. Siapa yang bilang bahwa rizki itu harus berbentuk uang? Bahwa ketika kita ini meluangkan waktu kita untuk mensedekahkan waktu kita, mensedekahkan ilmu kita kepada orang lain, pasti Allah akan memberikan balasannya berupa rizki. Lalu balasannya itu di mana? Nah, diantaranya misalkan sering saya sampaikan, Allah barangkali memberikan upah kita itu diberikan kepada anak kita. Anak kita suatu ketika lagi menghadapi ujian, mungkin kesulitan, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Allah memberi dia paham. Anak kita, naudzubillah, mungkin suatu ketika berteman, ketemu dengan temannya yang perilakunya tidak baik. Hampir saja dia akan kebawa temannya yang tidak baik. Kemudian Allah memberikan rizki karena orang tuanya rajin mulang ngaji, anaknya diselamatkan oleh Allah, tidak jadi ikut temannya yang tidak baik. Itu juga bagian dari rizki. Jadi jangan pernah berpikir rizki itu harus materi. Yakinlah kalau engkau banyak beristighfar, maka itu tajlibur rizqo, maka itu bisa menarik, mendatangkan rizki, sehat, anak soleh, ilmu manfaat, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari rizki. Wa qala Nabi SAW, Nabi bersabda lagi, aksiru minal istighfar, aksiru, perbanyaklah minal istighfar, untuk mengucapkan istighfar. Faman aksaro minhu, barang siapa yang paling banyak istighfarnya, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin farujan. Allah akan menjadikan dia, Allah akan memberikan kepada dia rasa tenang, rasa bahagia dari setiap hammin wa hammin, dari setiap kesusahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Secara psikologis itu begini, apa sih hubungannya orang yang beristighfar itu kemudian hati pikirannya menjadi lebih lapang? Di awal kita sampaikan istighfar itu kan mengaku bersalah terus meminta maaf. Ya, jadi kita ini apa ya, secara manusiawi itu kalau kita punya salah kemudian kita ngaku bersalah, pasti pikiran kita itu lebih ayem, lebih tenang daripada kita salah tapi tidak mau ngaku salah. Banyaknya masalah di dunia ini kan karena apa? Banyak orang salah tapi nggak mau ngaku salah, ngakunya bener. Itulah yang bikin dunia ini ramai, itu begitu itu. Coba kalau di mana-mana orang pada berebut mengaku salah, kayaknya di mana-mana aman damai. Anda di rumah misalkan ya, contoh misalkan begini, ini yang dipraktekkan oleh istri Rasulullah. Jadi kalau habis masak kemudian menghidangkan masakan, itu dihidangkan masakannya, terus di sampingnya disediakan alat pukul, apa sapu apa tongkat. Mas, barangkali saya salah, masakannya kurang enak, monggo kalau saya mau dihukum. Jadi kira-kira kalau Anda begitu sama suami, suaminya marah nggak? Nah, jadi orang yang banyak istighfar berarti dia banyak mengaku salah, banyak meminta maaf. Jadi urusan itu jadi gampang sebenarnya kalau kita seneng ngaku salah kemudian minta maaf. Jadi orang seemosi apapun kalau dihadapi dengan seperti itu pasti emosinya itu turun. Tapi kalau dihadapi dengan sebaliknya, menyalahkan dan ngaku benar, maka orang emosinya akan tinggi. Nah, disitulah kenapa ketika kita beristighfar itu Allah menjanjikan ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin farojan. Jadi setiap kali dia punya
waham atau hum, rasa sedih, rasa khawatir dan sebagainya, maka di situ Allah memberikan ketenangan, yaitu dengan banyak beristighfar. Nah, istighfar ini bisa kita rutinkan setiap hari. Apabila ini telah menjadi wiridan, kebiasaan, maka tidak perlu kita beristighfar misalkan harus dalam keadaan suci, walaupun istighfar ini juga ada di dalam ayat Quran. Artinya kita bisa mengamalkan ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus kita itu saklek, harus wudhu dulu dan seterusnya. Karena apa? Ini bisa diamalkan dalam keadaan apapun. Jadi diniatilah itu sebagai wirid. Jadi amaliyah yang telah menjadi kebiasaan setiap saat. Yang seperti itu boleh diamalkan walaupun kadang-kadang kita tidak dalam keadaan suci. Seperti halnya kita membaca basmalah. Basmalah itu Quran atau bukan? Quran. Tetapi apakah setiap kali kita mau basmalah harus berwudu dulu? Ya bagusnya sih begitu, tapi kalau misalkan tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Jadi dikit-dikit bismillahirrahmanirrahim, sedikit-sedikit bismillahirrahmanirrahim, seperti itu walaupun kita tidak punya wudhu. Terima kasih, mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang rajin beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.